Do you feel the vibes? Hello guys, welcome back to my new video. Dalam video kali ini, saya mau share dengan kamu cara saya buat lean bulking di rumah. Tapi sebelum saya start, saya minta tolong dengan kamu untuk support channel YouTube saya dengan tekan button subscribe dan tunggu video ini sampai habis, supaya kamu dapat apa yang saya mau share, apa yang saya mau kasih sampai dengan kamu, dan kamu dapat manfaat daripada video saya ini. Oke, lean bulking. Banyak kamu tahu bulking itu menaikkan berat badan, ataupun banyak orang panggil sizing, ataupun naikkan berat otot. Tapi untuk cara saya buat lean bulking, ada tambahan lean di depan yang bermaksud naikkan berat badan secara bersih ataupun lean. Apa maksud lean bulking? Lean bulking ini adalah kita mengoptimalkan kenaikan massa otot, tapi dalam masa yang sama kita mengawal kadar lemak dalam badan kita. Sebab ada orang tanya, bolehkah kita kasih naikkan otot kita dalam masa yang sama, fat to maintain, tidak menaik? Tidak boleh guys, sebab bila kita bulking, fat itu tidak lari, akan naik juga. Jadi sebab itulah ada istilah lean bulking, di mana kita mengawal kadar lemak supaya tidak menaik drastik, naik daripada otot yang naik. Sebab itu ada istilah lean bulking. Oke? Jadi ada dua aspek yang saya mau share dengan kamu, yaitu aspek makanan dan juga daripada aspek latihan saya di rumah. Tapi kita mulai dulu dari segi pemakanan. Untuk pemakanan, yes, saya buat 11 kalori. Apapun bulking yang kamu buat, lean bulking, dirty bulking, apa jenis bulking sekalipun, kamu perlu 11 kalori. Sebab 11 kalori itu adalah key untuk kamu naik berat badan. Dari segi saya buat 11 kalori secara berperingkat, di mana saya naikkan 100 kalori setiap 2 minggu. Untuk minggu pertama saya naikkan dulu 100 kalori, lepas itu 2 minggu seterusnya naikkan lagi 100 kalori, dan begitu juga 2 minggu seterusnya lagi akan datang. Sampailah sekarang ini saya punya kalori intake dalam 2700 hingga 2800 dengan berat badan saya sekarang ini 76 hingga 77 kg begitulah. Sekarang ini saya masih dalam progress lean bulking dalam masuk bulan keempat. Untuk 11 kalori ini saya buat secara berperingkat, yaitu 100 kalori dalam jangka masa 2 minggu. Kenapa? Sebab saya punya badan nih betul-betul adapt dengan kalori baru yang saya coba naikkan dalam setiap 2 minggu. Saya tidak mau push diri saya tidak mau overkan tinggi betul saya punya kalori 11, dan saya tidak mau saya punya jangka masa untuk naikkan kalori itu terlampau pendek. Sebab kenapa? Supaya saya dapat kawal saya punya kadar lemak supaya tidak naik terlalu drastik. Dalam masa yang sama saya mau pastikan betul-betul otot yang banyak naik daripada lemak. Oke, kita pergi kepada pemakanan. Tips pemakanan yang kedua masih lagi dalam 11 kalori. Oke, macam saya cakap tadi, saya lebihkan 11 kalori, 100 kalori setiap 2 minggu. Dan kebanyakan sumber 11 kalori yang saya naikkan itu adalah daripada sumber protein, solid food, macam ikan, ayam, dada ayam lah, daging, dan banyaklah makanan-makanan yang tinggi protein. Bukan saya tidak naikkan karbohidrat ataupun sumber fiber lain, tapi saya perlu betul-betul mencukupi protein intake saya, sebab saya perlukan protein itu untuk recovery balik otot yang saya sudah latih, masa heavy workout. Jadi saya perlu betul-betul protein. Untuk sumber karbohidrat, sumber-sumber yang lain tuh saya gunakan sebagai tenaga saya masa training. Tapi protein nih saya gunakan untuk rebuild balik, untuk recovery balik otot-otot saya yang saya sudah kasih pecah macam itulah. Jadi untuk saya sendiri memang saya saya pentingkan lebih banyak protein. Ada yang cakap seimbangkan, tapi dengan cara saya coba naikkan protein daripada sumber-sumber yang lain. Oke, seterusnya kita pergi ke tips pemakanan yang ketiga. Masih lagi dalam aspek pemakanan. Ini cara saya sendiri. Masa saya lean bulking, saya tidak ambil dua benda. Saya tidak ambil gula dan saya tidak ambil minyak. Sebab kenapa? Oke, untuk kamu mau yang ikut cara sini boleh, tapi kalau yang belum lagi dapat adapt, belum lagi biasa, saya sarankan untuk kamu perlahan-lahan kurangkan, tidak teruskan. Kalau macam saya sendiri, saya sudah adapt benda ini 3-4 tahun yang lepas, dan saya rasa macam sesuai, saya rasa tidak stres. Lagipun saya ini jenis yang tidak suka manis betul dan tidak suka makanan yang berminyak. Sebab itulah saya mudah adapt dengan benda-benda macam ini. Kalau kamu mau coba, boleh coba. Kalau tidak paksa. Sebab lean bulking ini tidak semestinya kita tidak boleh ambil gula, kita tidak ambil minyak. Boleh, tapi dalam kadar yang sedikit, kadar yang rendah. Tapi kalau saya sendiri, saya cut. Oke, saya beritahu kamu kenapa saya tidak ambil minyak dan kenapa saya tidak ambil gula. Sebab kalori dalam gula dan minyak nih, kalori benda-benda nih, walaupun dalam jumlah gram yang sedikit, tapi kalori dia sangat banyak dan sangat besar. Jadi kacau lah saya punya 11 kalori yang saya mau
ambil dalam kadar yang orang bilang berkualiti dan 11 kalori yang berperingkat. Jadi kalau saya ambil benda-benda ini, saya rasa kacau saya punya diet 11 kalori secara berkualiti lah. Lepas tu kalau saya tidak ambil kalau saya tidak ambil minyak dan gula ni, saya juga rasa saya punya badan ni lebih senang saya track. Saya tengok tiap 2 minggu tu lebih nampak otot yang naik bukan lemak. Jadi bantu saya untuk senang tengok progres saya setiap 2 minggu lah. Ini adalah badan saya lepas bulan keempat, kalau tidak silap saya minggu ke-14 atau ke-15. Tengok video ni. Oke, itu adalah condition body saya dalam minggu ke-15 macam itulah, bulan keempat. Dan itu berat badan saya sudah 76 kg dan saya punya fat body percentage dalam 16 hingga 17%. Tapi saya punya badan masih nampak, ada abs masih boleh nampak. Saya punya shoulder pun, bicep masih boleh nampak dia punya garisan-garisan, sebab saya betul-betul pastikan saya track saya punya kenaikan kalori intake, saya track saya punya kenaikan berat badan. Sebab tu bila saya tidak ambil minyak, saya tidak ambil gula, saya rasa lean bulking saya lebih berkesan dengan saya sendirilah. Itu cara saya sendiri. Kalau kamu mau buat dengan cara saya, boleh, tidak ada masalah. Yang penting disiplin, mental kuat dan konsisten. Sebab benda ini kita mau buat jangka masa yang panjang. Jadi macam secara sendiri, kita ada cara masing-masing. Jadi, yalah. Baik, kita pergi ke cara saya latihan lean bulking di rumah. Oke, macam kita tahu kalau kita di rumah PKP begini, tidak dapat pergi gym, latihan di rumah pun terbatas, equipment kurang, bebanan pun kurang. Jadi kita mesti pandailah bijak mencari alternatif. Macam mana kita mau otot kita tuh tetap ada progres. Kita tidak workout yang macam setakat buang tenaga, setakat kasih begitu-begitu saja, tiada progres. Jadi kita mesti ada jalan alternatif. Macam saya sendiri, saya buat banyak combination workout untuk latih training satu otot. Saya banyak buat superset, drop set, banyaklah aktiviti yang saya boleh buat supaya saya betul-betul dapat manfaat daripada workout tu. Sebab bila kita bulking, kita perlu banyak buat heavy workout. Macam contoh deadlift, bench press, banyaklah yang heavy workout, hypertrophy punya workout. Tapi bila kita di rumah, kita tiada benda-benda tu, kita ada jalan alternatif. Macam saya sendiri, saya buat superset supaya saya betul-betul dapat stres dalam otot saya untuk dapat tu manfaat daripada apa yang saya buat training untuk hari itu. Macam contoh, kalau hari itu saya buat kaki, saya akan buat superset kaki. Sebab kalau di gym, jarang saya buat superset kaki. Sebab kita ada equipment yang berat-berat kan untuk buat squat, untuk buat deadlift. Tapi bila di rumah, equipment kurang. Jadi kaki hari itu saya akan buat superset. Macam contoh lain, saya boleh juga jadikan adik saya sebagai bebanan untuk workout. Ini cara saya alternatif saya di rumah lah, macam dalam video ini. Oke, itu contoh cara saya jadikan adik saya sebagai bebanan. Bukan bebanan hidup, bebanan untuk squat. Jadi kamu boleh angkatlah siapa-siapa. Yang kalau ada bini itu angkat bini lah, gitu. Kalau macam saya sendiri, saya buat superset, saya jadikan adik sebagai bebanan. Jadi banyaklah kita sepatutnya boleh buat di rumah. Tiada alasan lah untuk kita tidak ada progres exercise kita di rumah kan. Untuk dari jadwal pula, jadwal saya workout, saya training 6 kali seminggu. Isnin sampai Sabtu saya training, Ahad saya rest. Untuk satu hari saya training 2 kali, pagi dengan petang. Pagi saya latihan abs wajib, dengan saya latih beberapa otot yang kecil yang boleh saya workout tiap hari. Sebab kita ada otot yang kecil yang kita boleh training tiap hari. Nanti kita bahas di video akan datang lah. Untuk petang saya akan buat heavy workout, di mana saya sudah kasih jadwal push and pull, saya workout hypertrophy. Jadi petang tuh macam biasa heavy workout dan cardio.
Kardio saya buat 2 kali sehari. 2 kali sehari, 2 kali seminggu. Isnin sama Sabtu saya buat kardio. Sebab first, kardio nih bantu jantung kita untuk lebih kuat dan sehat. Kedua, yang bagi manfaat dalam lean bulking saya ini, bila saya buat lean bulking, ada masa, ada hari yang saya miss track to over, saya punya kalori over. Jadi sana saya boleh guna kardio untuk bakar kalori yang over tuh, supaya saya dapat tetap in track dalam lean bulking saya. Dan tips saya terakhir untuk saya sendiri, macam mana saya mau track sama ada berat badan saya tuh berat natural otot yang bukan natural otot, berat yang lean. Maksud saya tidak terlalu banyak to fat naik. Macam mana saya mau track? Cara dia timbang tiap pagi, tiap hari. Macam saya sendiri bangun pagi sebelum minum, sebelum makan, saya timbang. Terus saya catat, saya tulis. Supaya bila saya tengok saya punya progres 2 minggu, macam ada kenaikan yang mendadak drastik, itu bukan otot tuh geng, itu lemak. Sebab otot kita secara naturalnya untuk 1 bulan boleh naik dalam 1 hingga 1.5 kg saja. Bila sudah over naik dalam 1 bulan tuh, saya boleh tahu sudah apa yang saya boleh penambahbaikan, apa yang saya boleh ubah. Sebab benda tu saya sudah catat, saya sudah track tiap hari saya punya berat badan, kenaikan dia macam mana. Saya rasa itu saja saya punya share, saya punya tips, saya punya lifestyle lean bulking di rumah masa PKP ini. Jadi thanks for watching, terima kasih tunggu sampai habis. Jangan lupa like, share dan subscribe. Kita jumpa di video akan datang.